Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kali ini kita akan membahas bab yang terakhir di semester ini anak-anak ya, yaitu bab yang ke-6 pada tayangan ini, dengan judul Kuseimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat dengan Usaha dan Ibadah. Nanti pada bab ini anak-anak akan disuguhi hadis ya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Ini dua hadis ini yang akan kita bahas anak-anak ya. Mari kita lihat bersama ya. Kita awali pembahasannya ya, dengan beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam menyikapi kehidupan ini ya anak-anak. Ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Memang sebagian kita semuanya ya, sebagian orang itu menganggap bahwa kehidupan dunia itu hanya digunakan untuk bersenang-senang ya, tidak memikirkan kehidupan berikutnya. Tapi ada juga yang memang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Nah, orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di mana yang dipentingkan anak-anak ya? Iya, kebahagiaan akhirat. Ya. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu di mana? Di akhirat. Kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara. Maka hendaknya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di mana? Akhirat. Nah, mari kita lihat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Kita yang pertama dulu, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, kita baca dulu anak-anak, kalian perhatikan tayangan ini ya. Kalian juga bisa menyesuaikan pada buku LKS hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Pak Guru akan membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim ya. Kita lihat arti mufradatnya. Apa arti dari Allahumma aslihli? Artinya ya Allah, perbaiki bagiku. Huwa ismatu amri, penjaga urusanku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Allati fiha ma'adi, yang kesana tempat kembaliku.
ziyadatan li fi kulli khairin, selalu menambah kebaikan bagiku. Wa ja'alil mauta, dan jadikanlah kematian rohatan li, sebagai kebebasanku. Min kulli syarrin, dari kejahatan. Nah, apa isi kandungan dari ayat hadis ini? Ya, ini tulisannya ayat. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung. Tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Nah, dalam kondisi seperti itu maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Ghafir ayatnya 60, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ayat ini ya, menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya, dan Allah melaknat orang-orang yang menyombongkan diri karena tidak mau berdoa kepadanya. Oleh karena itu, ya, sudah menjadi sunnah bagi kita semuanya untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah di atas mengisyaratkan 5 hal yang penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dan doa-doa kita. Apa saja? Yang pertama, ini kalian perhatikan, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini yang pertama, isi dari hadis tersebut di atas, ya. Nah, ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah, ya. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, ya. Nah, ini ada gangguan sedikit nih. Nah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Nah, sedemikian pentingnya berpegang teguh, ya, dengan agama. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dengan demikian maka selayaknya kita memohon agar selalu dapat pertolongan Allah, ya, dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, maka menjalankan kehidupan dunia ini pun akan semakin baik. Kita akan menjadikan kehidupan dunia senantiasa sejalan dengan perintah-perintah Allah. Nah, tetapi sebaliknya, ya, semakin lemah agama kita, maka akan semakin jauh, ya, dari ketaatan kepada Allah. Nah, sebagai jalan untuk perbaikan agama adalah apa? Ya, memperdomani Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah pedoman hidup keselamatan dunia dan akhirat. Maka sabda Nabi, "Taroktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi." Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengannya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, anak-anak, ya, 5 hal dari hadis tersebut, ya. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Nah, ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia kita itu menjadi
baik. Ya, meminta rezeki yang halal, ya, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, ya, meminta ilmu yang bermanfaat, ya, manfaat di dunia maupun di akhirat dan lain sebagainya, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man ngamila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum min ahsani ma kanu ya'malun bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, surga adalah sebagai puncak cita-cita seorang muslim. Maka seorang muslim berpendirian pada kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan mereka yakin bahwa cinta dunia hanya akan membawa bencana. Nah, dua hal itu dulu anak-anak yang terkandung dalam hadis, ya, yang kita bahas pada kali ini. Kalian ulang-ulang video pembelajarannya, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.